Malah saya pernah ngamen. Oh, ngamen. Saya punya geng ngamen. Jadi emang sampai satu sekolah itu gak mau berteman sama saya. Serius? Iya. Padahal mbaknya saya tuh dalam keadaan sakit. Dia berdiri paling depan buat ngevideoin saya. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Welcome back to our channel. Yeay, kali ini kita berada di segmen terbaru kita yaitu Yep. Podcast Star. Nah, di samping kita sudah ada bintang tamu spesial dan terima kasih udah hadir di studio kita kali ini. Buat sobat RTV dimanapun kalian berada, yang ingin berbagi pengalaman, cerita tentang kebahagiaan atau kesedihan atau apapun, bisa nanti kirim email yang nanti akan kita taruh di link deskripsi di bawah. Malam Uli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih udah datang capek-capek ke studio kita ya. Meluangkan waktunya yang kali sibuk. Ini, ya. Alhamdulillah. Oh ya, kalau boleh tahu sekarang Uli kuliah atau masih kerja? Masih kuliah. Oh, masih Masih kuliah kuliah. ternyata. Usia kalau boleh tahu berapa nih? 18. Oh, masih muda banget. sekali. Mau 19. Oh, 19 ya, sebentar lagi. Tapi di usia Uli yang bisa dikatakan masih muda gitu ya, ini memiliki atau sudah mengalami suatu hal yang menurut kita itu interest banget. Dan pastinya cocok banget buat sobat RTV untuk dijadikan motivasi nantinya ya. Iya, pastinya. Mungkin bisa diceritakan secara langsung, Uli, gimana sih prosesnya Uli bisa sampai di titik ini yang menurut kami itu sangat spesial gitu ya, dan tidak semua orang akan mengalami itu. Menurut kami sih itu mungkin orang-orang terpilih gitu ya, karena yang seseorang yang akan menerima kode, bisa dikatakan kode ya, kode itu dengan cepat itu kayaknya harus orang-orang terpilih ya enggak sih? Harus orang-orang tertentu pastinya. Langsung saja kita kepoin seperti apa. Oke, terima kasih. Iya. Jadi saya sedikit cerita. Uli yang dulu sama Uli yang sekarang itu beda jauh, Kayak lagu ya? beda banget gitu ya. Jadi dulu saya tomboy, Oh, sempat tomboy. kayak cowok, potongan rambut saya kayak cowok, dipotong pendek, terus bajunya saya juga pakaian cowok, pakai celana. Dulu kan musim celana yang ada rantainya, saya pakai itu. Ya, jadi bajunya kayak cowok. Terus rambutnya saya tuh kebetulan mirip rambutnya Ariel Noah. Oh, Yang kayak Ariel Noah. ya, jadi Iya, tuh bener. agak panjang gimana gitu. Oke. Nah ya. Jadi saya dulu pernah dibilang mirip Ariel ya gitu. Ya. Harusnya bangga ya gitu. Tapi beda konteks Intinya ya. kayak cowok gitu. Suka tengkar. Oh. Jadi dulu itu saya malah sebelum TK yang kayak gitu. Udah sekolah TK, ada teman cewek saya itu dibuat nangis. Oh. Iya, dipukul apa diambil jajannya gitu ya waktu itu sama temen cowok saya. Saya tahu itu, jadi yang cowok sama saya langsung dimarahin. Ya, sampai diajak tengkar sampai kepalanya bocor. Ya, jadi saya dulu cowok banget, berani banget sama cowok. Beda sama sekarang. Beda banget pastinya ya. Itu masih TK padahal. TK. Awal SD itu kebetulan sliver saya itu gak itu ditiup. Kan biasanya kalau sliver ditiup itu jadi gak bisa gitu kan, gak bisa digunain kan Mbak. Nah iya, jadi itu sama teman saya ditiup. Akhirnya saya benci ke dia. Terus sama saya kunci sepedanya itu sama saya diambil, dibawa pulang ke rumah. Jadi dia gak bisa pulang. Sampai orang tuanya datang ke rumah. Datang ke rumah buat ngambil kuncinya. Nah, ini kasihan loh temennya, kok kuncinya saya gak mau. Sampai saya dibujuk sama orang tuanya saya tetap gak mau gitu. Intinya saya dulu kayak gitu banget. Mungkin teman-temannya saya yang bakal nonton nanti kalau tahu ceritanya saya dia inget, oh ini saya Tapi gitu. sebelumnya nggak pernah ketemu sama temannya mungkin, yang teman waktu masa TK. Oh, alhamdulillah pernah ya. Ya, malah Pasti yang seru ya? dibuat Heeh. luka sama saya, dipukulin waktu Pernah itu ketemu? ketemu cowok. Dia bilang, kamu beda banget ya sama sekarang gitu. Nah, untuk Uli sendiri ya, pastinya dulu itu sudah menjadi masa lampau ya kan. Kira-kira perubahannya dari kapan? Oh ya. Mulai ada berubah atau mungkin masih mengalami fase apa dulu mungkin seperti itu?
Iya. Jadi karena dulu masih SD pun saya belum pakai kerudung, ya. SD masih? Iya, belum pernah. Padahal waktu SD kelas 5, kelas 6 itu sudah dianjurkan. Ada SD sudah dianjurkan buat pakai kerudung, tapi saya nggak pakai kerudung. SMP pun itu kan udah ya wajib lah kan, Mbak. SMP itu harus pakai kerudung gitu. Jadi saya pakai kerudung cuman kalau sekolah aja. Oh gitu. Di luar sekolah saya nggak pakai kerudung. Penampilan saya masih kayak cowok, jalannya saya itu kayak cowok banget. Emang kayak berandal gitu, Mbak. Gimana ya? Ya pokoknya kayak cowok banget gitu. Malah saya pernah ngamen. Oh, ngamen? Saya punya geng ngamen. Iya. Keren. Itu pas SD atau SMP. Oh, sudah SMP-nya. Ya, SMP saya punya geng ngamen. Jadi saya ngamen waktu itu berangkat jam 5 pagi, pulangnya jam 5 sore. Wah, kayak orang itu kerja berarti aja. pas liburan? Iya, pas liburan. Pas liburan hari Minggu gitu. Oh, hari ya. Minggu. Jadi saya ngamen gak pakai kerudung. Jadi itu ceritanya kalau saya berangkat dari rumah itu pakaiannya rapi banget gitu. Tapi saya bawa baju ganti, gantinya agak rombeng gitu. Ya, biar lebih meyakinkan gitu ya. Terus bawa gitar, alat musik gitu, Mas. Saya jalan gitu, naik sepeda sama teman saya, dijemput kan. Naik sepeda, biasanya daerah ngamen saya tuh di Padumau. Oh, jauh banget. Iya, di Padumau. Di mana? Saya jalan ke Padumau, naik sepeda engkol, taruh di depan di rumahnya temannya saya yang emang di Padumau, ganti baju di sana. Setelah itu kita berangkat ngamen jalan ke rumahnya orang. Iya. Sampai akhirnya itu udah mungkin itu sudah sialnya ada kepala sekolah SMP saya tahu. Oh, ini anak SMP 1 ya, kok gak berkerudung gitu. Udah kebesokannya itu dipanggil ke di BK. sekolahnya langsung. Iya. Perasaanmu waktu itu gimana nih? Duh, gawat nih. Gitu kan ya. Tapi karena di sisi lain kan itu suatu apa namanya, mandiri ya. Iya, maksudnya dari segi mental dia udah keren. Dari mental gitu. udah keren usia banget. Dia tuh segitu tuh udah berani gitu ya ngamen di mana-mana. Biasanya kan orang-orang kan masih malu tuh. Tapi ini udah hebat nih. Lanjut kayak gimana gitu. Waktu itu pas waktu ngamen ini yang paling lucu menurut saya. Jadi waktu ngamen itu ada yang nanya, sekolah mana? Kok masih bocah udah ngamen gitu kan, ditanyain. Saya jawabnya bohong. Saya gak bilang kalau saya SMP 1 Pamekasan gitu. Saya nggak bilang kayak gitu. Saya bilang SMP 1 lain gitu kan. Terus loh, saya guru di sana. Iya. Padahal kamu kelas berapa gitu? Siapa kepala sekolahnya sampai situ ini? Kan saya bukan asli sekolah situ gitu, Mbak. Jadi kalau ditanyain kepala sekolahnya ya saya ya pokoknya cewek, padahal itu cowok gitu. Enggak Ibu, ini mohon maaf Bu ya, ini saya cuman tugas gitu. Saya cuman butuh tanda tangan, saya gak butuh uang gitu. Ngeles banget, bohong banget intinya. Kayak gitu. Setelah hampir ketahuan sama kepala sekolah, sudah ketahuan sudah ketahuan dan dipanggil, akhirnya kami geng ngamen itu udah ditanyain kan, siapa di sini ketuanya? Kebetulan saya ketuanya. Ketua ngamennya. Itu sebenarnya rahasia, jadi gak ada teman satu sekolah sekelas pun gak ada. Itu cuman segeng, kebetulan segengnya itu beda kelas tapi satu sekolah gitu. Satu sekolah tapi beda-beda kelas gitu ya. Itu malah ngajak, kamu mau nggak ngamen gitu. Akhir itu awalnya cuman berdua sampai jadi berlima. Iya. Itu cowok semua apa kamu? Cewek semua. Oh, cewek semua. Cewek semua. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa, karena kalau kita lapar gitu kan, bayangin dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Nah itu kami itu beli rujak. Rujak itu satu rujak, saya inget banget itu belinya di Pasar Wao. Satu rujak itu buat berlima. Satu air botol itu dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu hasil ngamennya itu lumayan banyak yang ngasih 10.000. Mungkin karena cowok jadi kasihan. 10.000, 5.000, 10.000, 5.000. Paling banyak ini hasil ngamen itu dapat berapa sih? Alhamdulillah 500.000 per hari. Dalam satu hari. Di usia SMP ya. Ya, dalam satu hari. Itu keren banget ya untuk apalagi berhari-hari itu dibagi nanti 100-an. Gitu. Lumayan. Biasanya ya. untuk seumuran seperti Uli ini biasanya sibuk main atau apa. Ini malah sibuk untuk mencari pengalaman, ya kan? Iya, benar. Dari situ kita juga bisa lebih menghargai berartinya uang itu nominal, bener nggak sih? Betul, ya? betul. Karena dari jam 5 subuh ya sampai jam 5 sore ya.
kantoran ngalah-ngalahin Iya. ya. Dan kira-kira nih pas waktu proses itu Uli tuh SMA semakin menjadi atau gimana ini SMA-nya? Oh gitu. Jadi waktu itu saya ikut lomba. Ini proses saya mau berubah. Saya ikut lomba. Kebetulan saya berbakat di ngaji. Oh, Ya. gitu. Saya alhamdulillah lumayan lah gitu. Jadi saya pernah ikut lomba kiroah waktu SMP. Tapi tingkat SMP, bukan tingkat SMP MTS. Iya, iya. Hanya tingkat SMP. Kebetulan saya juara. Wow. Jadi keren. guru saya tuh percaya, oh kamu bisa ya gitu. Akhirnya teman-teman saya tuh mandang saya, kamu bisa ilmu agamanya tapi kok kamunya kayak gitu. iya ya. gitu. Ya saya mikir, oh iya saya emang jujur saja nilai agama saya tuh waktu itu paling tertinggi. Sampai gurunya saya tuh bilang mempercayakan saya kalau ada temenmu yang nggak sholat duhur, ditulis ya. Karena dari saking percayanya sama saya, padahal saya sendiri kayak gini gitu. Terus waktu itu ada teman beda sekolah, kita itu ketemu karena sama-sama ikut lomba. Jadi saya ikut lomba kiroah tingkat Jawa Timur. Lombanya waktu itu di Surabaya. Temennya saya tuh dari SMP 2, dia perempuan, dia bagian tahfidnya. Saya awalnya nggak kenal tapi satu bis. Oh, satu bus. Ketemu kan di bus, udah cuman saling lihat tapi nggak kenal gitu. Ini menurut saya orang ini membantu saya proses hijrahnya saya. Oh, gitu. Ya. Jadi saya nggak kenal tapi saya lihat dia udah seneng gitu. Perempuan, bisa disebut namanya? Enggak apa-apa, Ya, enggak apa. namanya Mbak Dina Amalia. Saya jarang ketemu sekarang sudah karena dia mendok. Dia bagian waktu lomba itu dia bagian tahfidnya, saya bagian kiroahnya. Kebetulan dia suka katanya sama suaranya saya. Kamu bagus ya suaranya, boleh nggak ngajarin saya? Saya bisa ngafalin Al-Quran tapi suara saya nggak sebagus kamu gitu, katanya gitu. Mbak Dinanya. Akhirnya Mbak Dinanya itu mau minta ajarin ke saya. Saya bilang, duh saya nggak bisa ngajarin, tapi saya punya guru yang bisa ngajarin kamu gitu. Tapi gurunya saya nggak bisa ngajarin Mbak Dina. Akhirnya ya sudah saya juga yang ngajarin. Oh, gitu. Sampai Mbak Dina itu disuruh ngaji di sekolahnya, saya yang ngajarin. Dikasih tips, oh kamu harus minum ini biar suaranya ini. Ya asik. Ada jamunya juga nih. Terus kebetulan Mbak Dina tuh gak tahu sosial medianya saya. Akhirnya saya nge-add dia di Facebooknya. Setelah itu dia lihat foto-fotonya saya. Kaget loh. Iya, karena gak percaya gitu loh. Kamu kok gini gitu. Ya waktu itu kebetulan sosial media saya emang gak ada yang pakai kerudung sama sekali, Masih gak ada. zaman dulu banget ya. Ya jadi dulu saya hobinya main gitar. Oh, bisa main gitar. Iya bisa. Keren ya. Musisi juga ini ya. Iya. Jadi dulu saya pakainya masih tomboy, jadi megang gitar, bajunya kayak baju cowok gitu kan. Udah ngerasa keren banget. Iya keren banget gitu. Mbak Dina tuh lihat fotonya saya kaget ya. Ini kamu Uli gitu. Iya Dina. Aku gak percaya ya. Kamu tuh kok. Iya kamu tuh beda banget ya kalau ketemu aku sama ini. Iya Dina gitu. Akhirnya Dina tuh mungkin karena dia udah ngerasa teman deket sama saya, jadi berusaha gitu ya. buat ngerubah saya. Dia merangkai kata-kata biar saya tidak tersinggung gitu. Oke. Tapi akhirnya dia ngirim SMS panjang karena waktu itu saya Mbak Dina itu gak punya sosial media selain Facebook, cuman punyanya tuh Facebook, itu pun bukanya di laptop, HP-nya itu bukan HP Android gitu. Jadi Mbak Dina itu SMS ke saya, SMS-nya panjang banget. Intinya itu ngasih saran sama saya. Ayo Uli tuh kamu tuh eman banget gitu. Kamu tuh harus berubah gini. Karena sebenarnya wanita itu cuman satu. Ya udah, kamu tuh nutup aurat gitu aja gitu kan. Intinya yang dibicarakan Mbak Dina tuh kayak gitu. Waktu saya baca itu, iya Dina mau berubah gitu kan. Terus udah saya coba pakai kerudung, tapi nggak bisa nyaman, gitu, nggak nyaman gitu. Saya nggak bisa istiqomah ya. Pakai kerudung cuman ke sekolah aja, lepas dari sekolah udah pakai lagi gitu. Akhirnya karena Mbak Dina menurut saya tuh terlalu maksa saya, gitu. akhirnya saya ngejauhin dia. Jauhin Mbak Dina. Sempat dijauhin Ngerasa dulu. sudah Iya. gak nyaman gitu Iya. ya soalnya. Udah dijauhin gitu sampai saya ganti nomor, kalau nggak salah waktu itu ganti nomor biar kita lost kontak. Lost kontak udah menjelang kelas 3. Kelas 3 saya gak tahu kenapa saya itu mimpi. Intinya tuh mimpinya Dina.
ya kayaknya saya tuh kangen mungkin, makanya Dina tuh dimimpiin. Akhirnya saya nyoba, kebesokan harinya saya nyoba pakai kerudung. Tapi ya kerudung biasa. Kerudung biasa, tidak selebar sekarang yang seperti saya pakai. Kerudung biasa. Sampai ditegur sama Umi, tumben gitu kan pakai kerudung ya. Saya cuman ya udah gitu kan. Diajak jalan sama Umi waktu itu saya pakai kerudung, terus diajak makan bakso. Kan makan bakso itu kalau kepedesan gerah. Saya buka waktu itu. Kerudungnya saya buka. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu kan. Itu SMP kelas 3 saya masih kayak gitu. SMP kelas 3 semester 2 saya udah gak boleh kayak gitu. Saya sudah niat kan saya gak boleh kayak gitu. Jadi gimana pun segerapan pun saya berusaha buat gak buka kerudung. Saya kemana-mana sudah pakai kerudung, ya meskipun masih pendek banget gitu yang dipakai saya kerudungnya. Terus saya mencoba istiqomah pakai kerudung di kelas 3 semester 2. Iya. Akhirnya setelah lulus dari SMP, sebelum itu jadi masa SMP saya tuh banyak yang menghujat saya karena mungkin saya tuh kayak gitu. Banyak yang membenci saya. Mungkin tujuan mereka tuh agar saya tuh gak kayak gini gitu. Jadi emang sampai satu sekolah itu gak mau berteman sama saya. Serius? Iya, segitunya. Kecuali geng ngamen saya. Iya serius, itu satu sekolah. Dari saya emang pengalaman kelam banget gitu zaman SMP saya. Akhirnya saya SMA, lanjutin SMA. Kebetulan saya waktu itu diajak mondok sama Dina. Mbak Dina tuh ngajak saya mondok. Oh iya Dina, iya mau mondok. Udah mutusin mau mondok. Ditanyain ke Abah sama Umi, kamu gimana mau mondok beneran? Iya mau mondok. Uminya saya gak ngizinin. Awalnya gak ngizinin? Iya gak ngizinin. Soalnya kamu udah sering main HP. Jadi kalau kamu mondok, kamu otomatis gak kira kerasan gitu. Jadi nanti khawatir sekolahnya itu putus di tengah jalan gitu. Khawatir ya. Iya. Akhirnya saya ya sudah kalau gak dibolehin mondok, mau sekolah SMA 1 gitu kan. Mau sekolah SMA 1, abahnya saya gak nyetujuin. Soalnya saya ya ilmu agama saya menurut abah saya tuh kurang minim gitu banget ya. gitu. Akhirnya saya disuruh sekolah di Man 1 Pamekasan. Gitu. Saya sekolah di Man 1 Pamekasan, saya berani pakai kerudung lebar. Iya, itu kan harus panjang tuh kan. Saya pakai waktu itu saya sekolah di sana udah pakai kerudung lebar sampai akhirnya ada kakak tingkat, ada kakak kelas. Kakak kelas itu pengen belajar sama saya. Dia nyangkanya saya bener-bener tahu banget ilmu agama gitu. Mungkin dilihat dari penampilannya. Loh Mbak, itu saya baru kayak gini nih pas waktu masuk di Eman gitu gini. Kaget juga kamunya ya. Iya, kaget gitu. Ya Allah gitu. Berarti beda banget ya pandangannya orang waktu zaman SMP saya sama zaman sekarang saya sudah berubah gitu. Sampai saya bisa ngambil kesimpulan kalau dulu saya sebelum berkerudung, kalau saya lewat di jalan, cowok-cowok tuh biasanya yang bergerombol tuh nyapanya cie cuit gitu kan. Iya. Kalau sekarang saya sudah pakai kerudung, kadang assalamualaikum gitu. Sapanya tuh beda gitu. Iya benar. Jadi saya dari situ udah bisa ya Allah kayak gini banget gitu kan. Saya bersyukur banget waktu itu bisa ternyata bisa berubah gitu. Saya juga terima kasih sama Mbak Dina yang sudah berusaha berubah saya sampai akhirnya saya mau berubah gitu. Berarti sabar banget ya Mbak Dinanya itu. Sampai sekarang apa masih kontak-kontakan? Alhamdulillah enggak, soalnya Mbak Dinanya itu mondok. Oh sekarang mondok. Jadinya keterbatasan untuk komunikasi juga iya gitu ya waktu pas mondok. Itu pas terakhir kali Uli ketemu sama Mbak Dinanya itu kapan? Udah hampir setahun nggak ketemu. Setahun pasti kangen banget itu ya. Iya biasanya Dina kalau pulang pondok, dia itu ngabarin saya. Kebetulan dia agak megang HP jadi kadang inbox saya di Facebook gitu. Uli, assalamualaikum Uli ada di mana gitu. Gak kangen sama Dina, ayo ketemu gitu. Oh kayak gitu ya. Sampai berarti sekarang di luar ya, di luar pulau? Enggak, satu di Pamekasan juga, cuman dia mondok jadi gak bisa ya, susah banget buat ketemu gitu. Pas waktu ya, kan dulu waktu masih kecil lah bisa dikatakan Uli itu
bersuka fashionnya tuh kayak cowok gitu ya. Nah, Cowok kira-kira siapa sih figur yang kamu contoh waktu itu? Dan maksudnya waktu kecil kenapa sih kamu ngerasa nyaman pakaian cowok tuh lebih nyaman gitu ya dibanding perempuan, sedangkan kakaknya kamu perempuan kan? Iya. Ibu jelas gitu. Jadi siapa sih yang menjadi contoh gitu loh buat kamu gitu? Akhirnya kamu mau merasa nyaman dengan pakaian cowok itu. Artis. Oh, berarti dari artis. Ya itu Ariel sudah. Oh my god. Jadi memang mengagumi sosok figur itu Sampai ke bawah gitu, akhirnya sampai pengen ke jadi bawah. kayak dia gitu ya. Tomboy banget. Nah, responnya orang tua waktu itu kayak gimana? Ya waktu itu responnya malah saya dikasih baju cowok, dibelikan baju cowok. Oh, Karena gitu. saya gak mau. Oh gitu. Pernah dibelikan satu itu baju cewek lengkap sama kerudungnya, saya gak dipakai. Oh gitu. Jadi saya udah dibelikan aja baju cowok. Jadi gitu. daripada nggak dipakai, Daripada gitu nggak paling dipakai, nggak. ya. Kalau orang tua mikirnya gitu pastinya. Berarti yang sangat berpengaruh dalam perubahannya Uli ini Mbak Dina juga ya? Iya. Itu berperan Mbak penting Dina, ya Mbak? iya. Berarti bersyukur banget sudah kenal sama Mbak Dina ya. Iya. Ketemu sama orang yang tepat gitu ya. Tepat, Nah kalau boleh tahu, tadi Uli bilang kalau teman-temannya banyak yang menghina, menghujat Iya. gitu pada waktu itu. Apa tingkah laku atau sikap-sikap atau respon yang kayak gimana sih dari teman-temannya Uli yang Uli dapetin waktu itu kalau boleh tahu? Ya, jadi emang masa SMP saya tuh menurut saya menyakitkan. Jadi waktu itu gak cuma nyindir tapi bicara di depannya saya gitu. Oh, gitu. Jadi saya, kamu tuh anu banget ya gitu. Intinya kayak gitu. Ya Allah, ya emang saya kayak gini gitu. Ya emang ini salahnya saya gak pernah ngelawan orang-orang yang itu. Jadi saya cuma diem gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu saya emang diem, saya cuman mikir gitu, ya ini emang salahnya saya gak pernah ngelawan dia karena dia nyakitin saya, menghujat saya, menghina saya, menyindir saya gak pernah ngelawan karena saya sadar ini salahnya saya. Tapi saya nyaman dalam keadaan saya waktu itu gitu, jadi saya gak bisa ngerubah, saya gak bisa, meskipun kamu kayak gitu gak berpengaruh, saya gak bisa berubah gitu. Jadi waktu itu saya inget banget teman satu SMP saya, satu kelas juga, itu pernah ada yang suka sama saya. Kebetulan saya sampai dari dulu sampai sekarang saya gak pernah pacaran. Ya, alhamdulillah gak pernah pacaran. Alhamdulillah ya. Jadi waktu itu ada yang suka sama saya. Kamu kok bisa suka sama saya gitu? Padahal saya kayak gini. Siapa gitu yang mau suka sama orang kayak saya? Padahal satu sekolah hampir benci sama saya gitu kan. Dia bisa suka berarti saya ngerasa wah ini orang ini tulus banget gitu. Tapi saya gak bisa nerima dia karena emang saya gak mau pacaran gitu. Gitu. Mungkin pengaruhnya dia juga, dia kebetulan dia banyak yang suka sama dia dan kalau dia suka sama saya otomatis Kamu dibenci. iya benci, gitu. iya. Itu lagi mungkin pengaruhnya. Jadi masa SMP saya tuh menurut saya menyakitkan sampai saya itu kalau gak ada yang mau duduk sama saya. Segitunya. Sekelas gak ada yang mau duduk sama saya. Itu pas waktu kelas SMP. SMP-nya ya? Iya, zaman SMP gak ada yang mau duduk sama saya. Iya. Tapi saya gak pernah takut karena gak ada yang mau duduk saya, karena saya bisa, alhamdulillah saya bisa bersaing ya di akademik itu saya bisa bersaing. Jadi meskipun saya gak duduk sama teman, saya bisa gak pernah keteteran tugas gitu. Ya cuman ya mungkin banyak yang gak suka gitu. Enggak Karena sukanya takut. karena dari segi sikapnya kamu yang Iya, kayak gitu dari ya. sekarang saya yang kayak gitu. Wah. Pas lagi saya juga pernah dulu saya suka ngebut-ngebutan di jalan. Iya. Keren ya. Ya, sampai temen cowoknya saya itu nawarin, kamu mau ikut gak lomba balap? Lomba balap langsung. Iya. Gitu, ditahan kayak gitu. Duh gimana ya gitu. Ya saya sedikit tertarik, kayaknya seru gitu kan. Menantang gitu ya. Iya. Gaul menurut saya dulu. Tantangan baru ya. Akhirnya ditolak. Ditolak. Oke. Karena saya sudah berjatuh berkali-kali. Oh, jatuh berkali-kali. Gara-gara naik motor. Naik motor. Itu yang diajak pas SMP juga. Pas SMP juga. Berarti Uli ini pas SMA sudah mulai ada perubahan yang drastis ya. Pas SMA Iya, berarti. Pas SMA. Tapi untuk Mbak Dinanya sendiri itu masih belum mondok pas SMA. SMA udah mondok. SMA sudah mondok. Jadi Berarti, lulus SMP langsung mondok. langsung mondok. Untuk Mbak Ulinya sendiri? Enggak mondok. Maksudnya memang fokus ke Diman. Diman, habis itu ikut lomba-lomba. Iya, ikut lomba-lomba. Lomba apa aja sih yang pernah diikutin?
Oh, jadi kalau dulu saya waktu SMP itu lomba ikut kiroah itu juara 1 itu tingkat keren. SMP ya. Kalau udah tingkat MAN itu sudah MA MAN itu kan lebih fokus ke agamanya. Jadi saya udah kalah. Suaranya saya udah setingkat MAN sudah kalah gitu. Tapi tetap Jadi juara saya lah. ya, jadi saya meskipun ikut itu udah kalah gitu. Akhirnya saya pernah ikut beberapa lomba tapi bukan akademik, non akademik gitu. Saya kebetulan saya emang aktivis organisasi. Saya ikut beberapa organisasi waktu SD, SMP, SMA saya emang aktif di organisasi. Kebetulan organisasi yang sampai saat ini saya ikutin itu Pramuka. Oh, Pramuka. Pramuka. Anak Pramuka. Jadi kalau dari mental dia sudah Sudah oke, berarti memang cocok banget kalau di Pramuka. ya jadi di Pramuka saya emang ditempa banget gitu. Jadi saya malah sebelum sekolah saya udah pernah ikut Pramuka. Sebelum sekolah TK saya udah pernah ikut Pramuka. Jadi ceritanya mbaknya saya sudah sekolah SD, sudah ada kegiatan Pramuka, saya sering Ikut. diajak. Ayo Dek, kalau mau ikut. Kebetulan sekolahnya Oke. mbaknya saya tuh di desa, jadi meskipun saya ikut gak masalah gitu. ya. Jadi saya ikut dan dari situ saya udah banyak lihat oh Pramuka kayak gini. Akhirnya saya SD memutuskan buat ikut Pramuka, jadi anak Pramuka beneran. Dan tiap malam itu mbaknya saya kebetulan sering nyanyiin lagu Pramuka. Lagu-lagu Pramuka yang nggak saya tahu, akhirnya saya ngikutin. Akhirnya saya hafal sendiri gitu. Oke. SD, SMP saya benar-benar jadi anak Pramuka. Kebetulan kalau saya pakaian Pramuka itu jiwa cowoknya saya Keluar lagi. Merasa jadi diri sendiri gitu merasa ya. jadi diri sendiri gitu. Jadi saya kalau di Pramuka tuh totalitas banget. Cowok banget intinya gitu. Nyampe di MAN ya saya aktif juga di Pramuka. Di Pramuka. Oh. Ada berapa lomba yang saya ikutin. Ya tingkat kabupaten, Jawa Timur Keren itu tuh deh, alhamdulillah ya, alhamdulillah. sudah pernah gapai prestasi juga. Nah, ini buat Sobat RTV patut dicontoh ya. Jadi kita tuh jangan sesekali ngelihat orang tuh dari masa lalunya dia, ya nggak sih? Oh ya, kalau di kuliah sekarang jurusan apa? Akuntansi syariah. Oh, akuntansi syariah. Berarti semakin cocok ya. Menjurus memang. Dan mungkin ya sebenarnya orang tuanya Uli nih berpikir mengubah cara Ulinya pun dengan pelan-pelan ya sebenarnya. Kayak SMA-nya dia harus di SMA yang Islami gitu, karena rata-rata kebanyakan orang tua itu lebih memilih anaknya kalau nggak di sekolah di favorit biasanya nggak mau. itu. Ternyata orang tuanya Uli lebih memilih apa dan lebih peka gitu ya, apa Betul. yang dibutuhkan sama Uli yang sebenarnya kayak gitu. Dan juga berarti di sini juga ada dorongan dari orang tuanya Nah, sendiri. itu yang paling berpengaruh pastinya ya. Iya, benar. Kalau soal organisasi ya, ada nggak sih organisasi yang menurut Uli itu sangat berpengaruh buat kehidupannya Uli? Ya, semakin membuat Uli itu semakin istiqomah lah gitu. Itu sulit banget. Jadi kalau di Pramuka tuh kebetulan berat ya, kayak PBB gitu. Nggak mungkin saya pakai rok, Iya benar. ya kan? Tantangan Jadi berat. waktu itu saya menjabat sebagai ketua di Pramuka. Wah, keren. Jadi saya harus totalitas gitu. Ya saya pernah gini, ya Allah boleh nggak sih? Jadi waktu itu dituntut buat pakai celana. Ya kamu harus pakai celana soalnya kegiatannya tuh berat PBB gitu. Ya kalau kamu nggak pakai celana ya gimana dapat gitu. sendiri nanti. Iya gitu. Sudah akhirnya saya memakai celana. Jadi menurut saya jadi kok saya tuh hijrahnya saya tuh tidak seperti hijrahnya anak ukti-ukti zaman sekarang gitu. Karena saya masih aktif di Pramuka gitu. Tapi di luar itu ya udah gitu. Itu cuma cukup di Pramuka gitu. Oh, gitu. Iya. Dan sekarang pun waktu kuliah masih aktif pramukanya. Alhamdulillah sudah ngajar jadi bisa pakai rok. Oh, Ya. gitu. Oh, Sudah gitu. agak iya. Oh, sudah ngajar Oh Pramuka. ya, jadi kan nggak harus berpakaian pakai celana gitu ya. Betul. Nah, perubahannya Uli sendiri dari yang sering pakai celana sama sekarang terbiasa pakai rok itu dari sejak kapan? Sejak SMA. Oh, sejak Mas. Sejak SMA. Awalnya pernah nggak sih ngerasa ribet sih pakai rok, ngerasa nggak nyaman kan? Alhamdulillah enggak. Jadi Enggak. saya ngerasa enak pakai rok ya. Iya, Tapi gitu. sudah mulai terbiasa. Memang Iya. sudah ada panggilan ya mungkin ya Betul. dari jiwanya dia sendiri. Sampai sekarang itu udah saya nggak punya celana itu nggak punya. Jadi saya banyak dress gitu. Sampai temannya saya kalau minjem ke rumah kebetulan mau ganti ada celana nggak ada, adanya dress gitu. Oh iya. Berarti itu salah satu motivasi juga kan Iya. sebenarnya.
Dan akhirnya setelah kamu maksudnya merasa oke, aku harus berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi, akhirnya dari situ kegiatan-kegiatan kamu otomatis difilter kan sama kamu. Ada organisasi yang kamu lepas dan ada yang organisasi yang kamu ikuti baru. Nah, cerita atau salah satu organisasi apa sih yang semakin membuat kamu tuh semakin istiqomah dan semakin kamu yakin dan merasa nyaman dengan posisimu yang sekarang ini? Jadi waktu itu saya les bahasa Inggris. Kebetulan gurunya saya itu ngajar di MTS Pelosok, MTS Kukul. Nah, gurunya saya tuh bilang, "Dek, kamu bakat nggak di pramuka? Kok saya lihat di story-storynya pramuka banget gitu." "Iya mbak, bisa nggak ngajar di sekolahnya saya? Tapi sekolahnya saya nggak sebagus sekolahnya adek gitu." "Oh iya mbak, nggak apa-apa. Tapi bayarannya nggak sebanyak kalau adek ngajar biasanya ya." "Oh iya mbak, nggak apa-apa. Saya tuh ngajar ya si kelasnya gitu, ilmunya saya tuh saya kasih si kelasnya gitu." Akhirnya saya memutuskan buat ngajar di sekolah itu. Ternyata sekolahnya jauh banget. Jauh banget. Saya nyampe ke sana itu, ya Allah, sekolahnya kok kayak gini banget gitu. Andaikan hujan itu banjir. Iya. Tidak berkeramik, itu bolong semua, tidak bukan pakai bata. Oh gitu. Iya. Oh, iya, ternyata ada ya? Iya, saya mikir gitu. Ya Allah, masih ada ya sekolah kayak gini gitu. Akhirnya saya udah ngajar kan, masuk ketemu sama anak-anaknya semangat banget. Gak seperti kalau saya ngajar di sekolah lain. Jadi semangat banget, mereka ngedengerin saya banget gitu. Jadi saya kagum sama semangatnya mereka. Akhirnya saya nanya, "Ini kok bisa sih sekolah itu kayak gini?" Akhirnya kepala sekolahnya itu ngejelasin ke saya, "Ini gini deh, ini gini, pemerintah tuh gini. Kami sudah berusaha buat nyari dana gitu buat bantu sekolah ini gitu." Akhirnya saya memutuskan buat mikir gimana caranya saya bisa bantu sekolah ini gitu. Akhirnya saya kebetulan waktu itu karena saya anak organisasi, saya juga sudah di EMAN, udah banyak yang segan sama saya, gak benci kayak dulu. Jadi saya sudah banyak temannya saya sudah senasional malah. Ya. Akhirnya saya minta tolong ke mereka. "Kak, mau nggak gabung ke organisasinya saya? Jadi tujuannya tuh kayak gini. Bantu sekolah-sekolah." Ternyata masih banyak ya sekolah yang kayak gitu. Akhirnya banyak yang gabung, termasuk Mbak Mining. Iya. Banyak yang gabung. Akhirnya saya tuh minta dikasih arahan sama saya. Jadi tuh ada sekolah yang kayak gini. "Oh iya, gimana kalau kita bantu, tapi gimana caranya kita dapat dana?" Akhirnya sebelum itu kita meresmikan organisasinya kita dulu. Nama organisasi itu Care Education. Peduli Pendidikan. Alhamdulillah itu waktu itu saya masih di EMAN, tapi ranahnya sudah mahasiswa. Jadi gitu. Ya, anggotanya sudah banyak yang mahasiswa ya. Akhirnya udah kayak gitu, waktu itu karena saya yang tahu ceritanya, jadi saya yang ngarahin. Kita rapat waktu itu di Arek Lancor. Oh jadi kayak gini. Akhirnya mereka memutuskan gimana kalau kita turun ke jalan, minta uang ke jalan. Ini ditegur nggak sama pemerintah? Jadi kami tuh memang berusaha sampai buat proposal, mempertimbangkan banget sampai akhirnya waktu itu ada akreditasi sekolah, karena di sana belum terakreditasi. Akhirnya waktu akreditasi kami ke sana ngecat tembok gitu, bantu di sana gitu, bantu guru-guru sana. Kami tuh bilang, "Ibu, ini kami nggak butuh bayaran, kami di sini cuman mau bantu gitu. Jadi ibu tidak perlu repot cari buat bayaran buat kami gitu. Jadi kami kesini ikhlas." Jadi kesana tuh ngecat, saya sama teman saya tuh ngecat buat tempat sampah gitu, sampai ya setidaknya bisa dilihat layak gitu. Akhirnya pas akreditasi dan alhamdulillah sekolah itu bisa terakreditasi B gitu. Setidaknya gitu ya, yang awalnya ya. Alhamdulillah ya berarti ya. Jauh itu. Iya. Jadi kalau waktu di MAN itu saya meskipun sudah pakai kerudung panjang, sudah pakai pakaian tertutup, saya masih gak tertarik sama, ya saya masih belum feminin banget gitu ya. Jadi masih ada kayak tingkah cowoknya saya masih ada gitu. Akhirnya pas saya kuliah, saya masuk kuliah, saya mikir, saya gak boleh kuliah ini sebarbar SMP saya dan SMA saya, setidaknya saya lebih baik lagi. Saya pengen saya bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya pegang teguh. Saya pengen banget bermanfaat bagi orang lain. Jadi waktu ikut audisi pemilihan
duta prodi. Nah waktu itu dituntun kan buat nampilin talenta. Saya mikirnya waktu technical meeting tuh kan yang ikut audisi kan datang semua. Jadi saya lihat orang-orangnya cantik banget gitu, pakai make up semua. Sedangkan saya penampilannya ya biasa aja gitu. Duduknya saya juga biasa aja, mereka duduknya cewek banget gitu, feminin banget. Terus dikasih ketentuan bahwa penampilan talentanya itu 2 menit gitu. Saya awalnya bingung mau nampilin apa. Akhirnya saya nampilin teater. Waktu itu dramatikal puisi. Saya nampilin puisi. Saya mikirnya saya harus beda sama orang nanti, karena saya mikir kalau audisi kayak gini pasti tampilannya mereka tuh bagaimana mereka terlihat cantik, terlihat ganteng gitu kan Mbak. Nah ya waktu itu saya pengen berbeda, jadi saya tampil tapi saya harus tampil jelek. Maksudnya penampilan saya harus jelek tapi harus bisa menarik perhatian banyak orang. Akhirnya saya nampilin teater. Waktu itu bajunya saya compang-camping, jadi saya perannya sebagai pengemis. Kan kalau pengemis compang-camping ya tidak terawat gitu kan. Terus saya mengajak 5 teman saya cowok yang penampilannya agak kayak preman gitu, berandal gitu, buat bantu saya tampil. Udah gitu tampil, dan waktu itu saya bilang kalau saya tidak secantik kalian. Itu udah lirik puisinya. Nah, dan waktu saya tampil banyak yang ngevideo. Iya benar. Yang ngevideo tuh dari yang awalnya duduk sampai berdiri. Iya, buat ngevideo. Jadi waktu saya tampil tuh banyak yang banyak yang ngevideo gitu. Saya mikir saya gak bakal lolos di audisi ini, soalnya yang lain tuh cantik banget. Saya jauh, jalannya saya juga kayak gini gitu. Ternyata saya kepilih di 8 besar dan bisa tampil di grand final. Pas waktu tampil di grand final itu ternyata banyak penonton. Ternyata teman saya gak nyangka bakal banyak teman yang nonton saya gitu. Jadi saya mikir, ya Allah, saya gak boleh kecewain mereka. Yang penting saya usaha semaksimal mungkin. Saya mau itu hasilnya kayak gimana, yang penting saya sudah usaha. Saya gak boleh ngecewain mereka gitu. Itu sebelum itu kan ada beberapa pertanyaan kan, dikasih Q&A. Nah di situ sebelumnya itu dikasih materi buat dipelajarin. Materinya itu berupa soal-soal dan ada jawabannya. Nah waktu itu ada soal dan sudah disediakan jawabannya. Saya ini gak cocok sama saya jawabannya. Ya pokoknya saya harus punya jawaban sendiri meskipun ini gak sesuai. Yang penting ini udah bener menurut saya dan udah sesuai sama saya. Waktu itu kalau gak salah pertanyaannya, setelah kamu lulus kuliah, lingkungan kamu lebih luas, ranahnya kamu tuh lebih luas, sudah terjun ke masyarakat. Hal apa yang kamu lakukan agar kamu bisa beradaptasi dengan orang sekitar kamu gitu, yang baru kamu kenal? Akhirnya saya jawab, hal pertama yang saya lakukan adalah bla 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 bla, sesuai dengan yang sudah tertera dalam surat An-Nisa ayat sekian gitu. Dan saya ngeluarin itu, ternyata tuh banyak yang tepuk tangan, kagum. Ya masa audisi kayak gini kamu ngeluarin ayat gitu kan. Nah, ya waktu itu saya emang sempat sedih karena digitukan, tapi sempat ya udah, ini saya bener apa salahnya saya jawab kayak gitu. Toh saya ini akuntansi syariah, jadi saya gak salah kan. Akhirnya saya optimis, ya sudahlah, yang penting saya gak ngecewain mereka gitu. Ternyata saya dipanggil sebagai juara. Nah itu karena waktu itu meskipun saya yang saya lihat tuh adalah yang nonton saya. Waktu itu ada orang tua saya, ada abah sama umi saya, ya ada mbak saya, ada adik saya juga. Waktu itu yang paling saya lihat waktu saya jawab pertanyaan itu mbaknya saya. Jadi kebetulan mbaknya saya tuh bernikop, jadi yang kelihatan tuh hanya matanya saja. Jadi saya, Kak, ayo dek kamu semangat. Walaupun dia gak bilang di ucapan gitu, tapi akhirnya saya bisa gitu. Waktu itu padahal mbaknya saya lagi baru hamil, jadi keadaannya juga kurang fit gitu, tapi bela-belain buat nonton saya. Dan waktu udah mau pengumuman juara, mbaknya saya tuh dalam keadaan sakit, dia berdiri paling depan buat ngevideoin saya. Saya tuh emang gini kalau cerita mbaknya saya, karena menurut saya yang memotivasi saya dari saya SD, SMP, SMA sampai saya kuliah itu mbaknya saya. Saya termotivasi banget sama perjuangannya mbaknya saya, yang mungkin kalau diceritain lebih parah dari saya gitu ya. Karena berproses itu gak mudah, gak segampang yang kita bayangkan, yang kita pikirkan.
orang baik itu pasti punya masa lalu. Iya benar. Dan orang yang jahat pun itu pasti punya masa depan. Jadi kita semua itu sama-sama punya kesempatan buat berubah. Jadi tolong beri kami kesempatan buat berubah. Itu aja. Bantu kami, tutup aib kami jika dulu kami buruk. Itu aja. Oke, Sobat RTV, karena kita sudah mendengarkan pengalaman ya, pengalaman yang pastinya nggak semua orang bisa punya pengalaman seperti ini. Ya, benar. Dan semoga bisa menambah semangat apapun keinginan kita, ya kan? Dari menjadi pribadi yang lebih baik betul lagi. banget. Dan buat Sobat RTV dimanapun kalian berada, tentunya terima kasih udah nonton video kita sampai detik kali ini ya kan. Semoga bisa menambah wawasan juga buat teman-teman. Sekali lagi untuk Sobat RTV yang ingin berbagi pengalaman atau cerita bisa langsung kirim di email kami. Betul. Nanti kita akan sediakan di deskripsi box juga. Ya. Terima kasih untuk watchingnya. Dan terakhir mungkin ada persembahan buat Sobat RTV ya. dari Mbak Uli ya, karena pernah mengikuti Kiroah ya dulu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sadaqallah